Hai, hari ini aku mau nge-review tentang lensa Fujinon 50mm f2 yang sebenarnya udah beli lama, cuma baru kali ini aku mau review ya. Baru sempat nge-review lensa ini. Yuk, mari kita langsung lihat review. Kenapa sih saya beli lensa ini? Yang pertama karena saya butuh lensa yang bisa jarak jauh tapi f-nya tetap kecil. Kan kalau misalnya kita pakai lensa kit itu di focal length 55mm yang 1855 itu dia f-nya pasti jadi 4. Nah, kalau di sini kan walaupun dia 50mm, f-nya 2 di mana tetap terang gitu. Nah, selain itu lensa ini juga autofocus dan harganya cukup terjangkau. Ya walaupun memang tidak semurah brand-brand lain ya. Kalau misalnya Canon kan lensa fixnya cukup 1 juta, 2 juta tuh udah dapet kan. Tapi kalau di Fuji dia harus harga yang 4 juta. Tapi ya tetap worth it lah menurutku. Dan setelah aku lihat review-review, memang lensa ini adalah lensa yang worth it gitu ya. Keluaran Fuji dan dia hasilnya cukup bagus, tertajam sih kalau bisa. Nanti akan aku jelaskan di reviewnya bahwa lensa ini memang benar-benar tajam dan autofocusnya cepat, bisa jarak dekat juga dan oke lah, mantap pokoknya. Oke, dari segi fisik lensa ini tuh kecil, ringkas ya. Kalau kalian bisa lihat di sini lensanya seperti ini. Bisa nggak sih? Autofocus ya. Oke, mantap. Nah, jadi di sini seperti biasa Fuji pasti ada aperture ringnya ya kan, dan di bagian sini ada manual focus adjustmentnya. Yang saya coba sih ya, saya bukan fans manual focus yang motor gini, jadi kayak kurang real gitu, kurang real ya, tapi oke lah. Dan saya sih lebih pakai autofocusnya yang pasti, karena autofocusnya sangat bisa diandalkan. Kita lanjut ke tingkat blur. Nah, tingkat blur atau bokeh yang dihasilkan oleh lensa ini itu sebenarnya nggak terlalu ngeblur ya, nggak terlalu bokeh. Kalau saya bandingin dengan lensa Canon yang 50mm f1.8 itu blurnya tuh kurang gitu, kayak kurang bokeh gitu. Kayak pas pertama kali nyoba itu kayak wow, kenapa kok blurnya beda ya? Kok kayak nggak sengeblur Canon? Dan ternyata bener, setelah aku bandingkan dengan Canon itu ternyata blurnya memang kurang gitu. Walaupun bedanya cuman f2 sama f1.8, ya saya ngerti itu bedanya mungkin dari segi lensanya sendiri ya, walaupun bukaannya segitu ya begitulah. Tapi yang kita akan dapatkan dari lensa Fuji ini, sharpness-nya gimana, ketajaman gambarnya gimana. Lensa ini itu sangat tajam dan lebih tajam dari lensa kit 1855 milik Fuji ya. Pertama kali nyoba langsung seneng karena ini sangat tajam, nggak bisa dihindari. Apa sih? Tajamnya itu di segala aperture ya. Jadi walaupun kita pakai f terkecilnya yaitu f2 itu tajamnya sangat-sangat wow lah kalau bisa saya bilang. Ya walaupun memang ada sedikit chromatic aberration ya, tapi kayaknya kalau menurutku sih nggak masalah karena saya juga bukan yang terlalu butuh yang perfect ya, karena saya butuhnya yang budget ya. Oke, next ke stabilitas. Dimana lensa ini kalau kita pakai dalam keadaan handheld, since lensa ini tuh nggak punya stabilisasi, sistem stabilisasi apapun kayak OIS gitu nggak ada. Jadi lensa ini kalau misalnya tangan kita gerak ya udah gambarnya akan ngeblur. Nah, setelah saya coba-coba, kalau biasanya saya pakai Canon yang 50mm fix 1.8 itu di shutter speed 1/50 itu nggak terlalu goyang loh ya. Mungkin memang beberapa akan goyang, cuman most of the time itu nggak goyang. Tapi setelah saya pakai ini, saya pakai shutter speed 1/50 itu langsung goyang. Nggak ngerti kenapa. Apa mungkin itu karena ukuran kamera saya yang kecil mungil ya, dan ditambah dengan lensa ini juga yang ringan ya. Entahlah, tapi yang pasti lensa ini itu biasa minimalnya saya pakai shutter speed 1/100 biar aman lah intinya, biar nggak banyak foto yang goyang gitu. Ya intinya lensa ini tuh kayak tends to shake a lot, tapi entahlah ya. Itu review saya, pengalaman saya selama menggunakan lensa ini. Kalau misal kalian punya lensa ini dan punya pendapat, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terus untuk autofocus, gimana autofocusnya? Autofocus di lensa ini itu sangat cepat ya. Nanti mungkin akan saya cantumkan beberapa contoh kecepatan autofocus dengan menggunakan lensa ini. Tapi selama saya pakai lensa ini adalah lensa yang cukup cepat, dan setelah saya lihat review-review lainnya juga seperti itu. Lensa ini katanya sih punya autofocus yang sangat cepat dan memang terbukti benar. Gak cuma cepat tapi juga akurat. Jadi ketika kita autofocus ke benda yang dekat ataupun jauh, dia langsung bener-bener
ngelock fokus itu dengan akurat. Jadi nggak ada yang namanya miss focus gitu. Ada lah, tapi mungkin kayak error sedikit ya, karena kan tergantung kamera juga. Tapi most of the time autofocus dari lensa ini tuh sangat bisa diandalkan. Nah, gimana untuk autofocus videonya? Untuk autofocus video, lensa ini juga bisa dibilang cepat karena ya foto cepat, video pasti juga cepat kan. Lensa ini juga sangat-sangat silent, nggak ada suara, dia nggak menghasilkan suara ketika autofocus. Jadi ya sangat aman lah untuk kalian produksi video ya. Jarak fokus terdekat dari lensa ini, seperti yang tadi aku sempat bahas di awal ya, bahwa lensa ini itu punya jarak fokus yang cukup dekat. Jadi kalau misal kita bandingkan, bukan kita bandingkan sih, aku bandingkan dengan lensa Canonku dulu yang fix 50mm itu, dia jarak fokusnya nggak bisa terlalu dekat dengan objek. Nah, kalau ini dia bisa lebih dekat dengan objek gitu. Ini adalah sebuah plus ya buat lensa Fujinon 50mm f2. Mungkin kalau saya coba-coba dan ukur itu jarak dari ujung ini ya, ujung apa namanya lensa ini ke objek yang terdekat adalah kurang lebih sekitar 30 cm. Itu jarak terdekat yang bisa difokuskan oleh lensa ini gitu guys. Terus gimana dengan aperture-nya? Aperture-nya di sini dia ada step-stepnya ya, lebih clicky. Kalau misalnya kalian bisa denger nih, kayak gitu suaranya. Jadi di sini nggak loss. Kita bisa merasakan kalau misal aperture-nya kita nggak sengaja keputar gitu. Oh, sebentar, fokusnya. Nah, begini guys. Sorry, ternyata tadi nggak fokus ya. Baiklah. Itu sih reviewnya soal lensa ini sih. Sebenarnya lensa ini tuh cukup affordable ya, dengan harga yang 4 juta rupiah. Kalian bisa mendapatkan lensa fix 50mm f2 dengan autofocus yang sangat akurat, cepat, dan jarak minimum focal distance yang dekat gitu ya. Dan nggak berisik gitu, jadi untuk video juga oke. Walaupun memang nggak ada stabilisasinya, tapi oke lah untuk kalian yang mencari lensa fix untuk Fuji yang cukup budget friendly gitu. Cukup budget friendly karena tidak terlalu budget friendly ya guys ya, seperti itu. Oke, sekarang aku mau tampilkan beberapa contoh hasil gambar yang pernah saya foto menggunakan lensa ini, baik foto maupun video. Yuk langsung dilihat aja. Kesimpulannya, lensa ini tuh sangat worth it buat kalian yang pengen mencari lensa Fuji, lensa fix dari Fuji 50mm f2. Ini adalah lensa yang sangat-sangat recommended.
Atau bisa kalian butuh lensa untuk portrait ya. Ya walaupun memang Fuji juga ada ngeluarin 56mm f1,2 itu memang lebih mantep, bokehnya lebih dapet dan sempurna lah, lebih sempurna dari ini. Tapi untuk masalah autofocus dan jarak terdekatnya itu masih menang yang ini, seperti itu. Ya kembali lagi ya ke budget kalian berapa. Kalau 56mm f2 kan memang lebih mahal. Harganya aku lupa, nanti aku cantumkan di sini mungkin atau di sini aku lupa ya. Nah kalau ini kan lensanya cuma 4 juta rupiah. Jadi kalau misal kalian punya budgetnya cuma segitu, ya dapatnya ini, dan itu cukup lah buat kalian. Oke gitu aja, semoga video ini membantu kalian menentukan pilihan lensa yang akan kalian beli berikutnya apa dari Fujifilm ya. Mungkin kalian awal-awal beli Fujifilm dan pengen explore lagi lebih dalam tentang lensa-lensa atau tentang apapun lah itu tentang fotografi. Lensa ini cukup recommended buat kalian, oke? Kalau kalian merasa video ini membantu kalian, jangan lupa tinggalkan like dan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh lensa fix dari Fujifilm. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini supaya aku terus bisa membuat konten-konten seperti ini. Oke, terima kasih udah nonton dan kita ketemu lagi nanti di video yang selanjutnya. Bye-bye!